anak hebat, salam sehat. Hari ini Bu Titis akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menganalisis unsur-unsur bangun ruang sisi datar, khususnya kubus dan balok melalui benda konkret. Mari kita perhatikan di sekitar kita, banyak sekali benda-benda yang berbentuk kubus dan balok. Nah, di sini Bu Titis punya dua benda. Lihat, ada dua benda di sini. Mari kita lihat kira-kira mana benda yang berbentuk kubus, mana benda yang berbentuk balok. Sekarang, Bu Titis minta kalian mengambil satu saja benda yang berbentuk kotak, apa saja di sekitaran kalian. Ibu tunggu ya. Oke, sudah? Kalian sudah memegang kotak kalian masing-masing? Kalau sudah, mari kita menganalisis bersama-sama. Check it out. Pada pertemuan pertama hari ini, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, terutama tentang kubus dan balok. Seperti yang sudah Ibu bicarakan sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menganalisis kubus dan balok melalui benda konkret. Nah, kalau kalian lihat nih, apa sih itu bangun ruang sisi datar? Pernahkah kamu melihat bangun-bangun seperti benda-benda seperti ini di sekitarmu? Seperti dadu, coklat Toblerone, kotak kardus, bahkan Rubik berbentuk limas. Pasti pernah ya kalian melihat salah satu dari ini. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini, Ibu tadi membawa suatu benda. Menurut kalian, benda ini kira-kira namanya apa ya? Terus, dia itu termasuk kubus atau termasuk balok? Dan gimana? Kalian sudah mencari belum benda yang berbentuk kotak yang ada di sekitar rumahmu atau di sekitar kalian? Karena kita kan akan menganalisis benda itu bersama. Kalau belum cari, segera cari dulu. Untuk menganalisis kubus, kita harus mengetahui unsur-unsur kubus serta sifat-sifatnya. Kubus ini memiliki sisi atau bidang. Sisi atau bidang kubus ada 6 yang berbentuk persegi panjang yang saling kongruen. Contohnya seperti bidang AB, CD, dia akan sama dengan AB, FE, akan sama dengan EFGH dan seterusnya. Kubus juga memiliki rusuk. Rusuk yang dimiliki kubus ini ada 12 yang sama panjang. Seperti BC, AB, CD, AD, EA, BF, dan selanjutnya. Kubus juga memiliki titik sudut. Kubus memiliki 8 titik sudut. Ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H. Selain itu, kubus juga memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Nah, kalau kalian lihat pada gambar seperti ini. Contohnya adalah BE, AF, BG, FC, dan seterusnya. Selain itu, kubus juga memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Contohnya ada pada gambar seperti ini, contoh diagonal ruang. Nah, contoh garisnya adalah garis AG, HB, FD, dan EC. Nah, kubus memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Contohnya seperti ini. Ini adalah bidang diagonal kubus. Berdasarkan analisis tersebut, maka benda yang Ibu bawa ini atau Rubik ini merupakan bangun ruang berbentuk kubus. Kenapa? Karena Rubik menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, bagaimana dengan bangun yang kalian analisis? Apakah sudah terlihat bangun itu adalah kubus? Jika belum, ayo kita bersama-sama menganalisis yang balok. Oke,
Ini adalah benda yang ibu bawa sebelumnya. Kalau menurut kalian benda ini namanya apa ya? Jelas ya, namanya ini adalah sebuah kotak. Nah, kira-kira kotak ini nih berbentuk kubus atau balok? Sekarang kita cek lagi, kita analisis lagi. Sama halnya dengan menganalisis kubus, untuk menganalisis balok, kita juga perlu melihat unsur-unsur balok serta sifat-sifat balok. Yang pertama, balok memiliki 6 sisi atau bidang berbentuk persegi panjang yang tiap pasangannya ini kongruen atau sama panjang dan sama besar. Kalau kalian lihat ada sisi BCGF. BCGF ini kongruen dengan sisi ADHE. Selanjutnya, sisi ABFE ini akan kongruen dengan sisi HDCG dan seterusnya. Selain itu, balok juga memiliki 12 buah rusuk dengan kelompok rusuk yang sama panjang. Dia memiliki kelompok rusuk yang sama panjang. Misalnya, AD sama panjang dengan DC, BC sama panjang dengan AD, dan seterusnya. Balok juga memiliki 8 titik sudut. Ini sama persis dengan kubus. Ada titik A, B, C, D, E, F, titik G, dan juga titik H. Nah, terus kubus juga memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi, seperti terlihat pada gambar. Ini nanti ada 12. Terus, balok memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang, terlihat pada gambar contohnya. Kubus juga memiliki 6 diagonal, bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Contohnya ini adalah DBFH. Nah, jika dikeluarkan dia akan membentuk persegi panjang. Berdasarkan analisis tersebut, maka kotak ini merupakan bangun ruang berbentuk balok. Kenapa? Karena bangun tersebut menunjukkan bangun ruang yang memiliki 4 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Bagaimana dengan punya kalian? Apakah sudah terbukti bahwa benda yang kalian miliki adalah sebuah balok? Nanti jangan lupa dibuktikan ya. Kesimpulannya, kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Sedangkan balok adalah bangun ruang yang memiliki 4 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Oke, berarti kalian sekarang udah tahu ya, kira-kira bangunnya kalian ini berbentuk kubus atau berbentuk balok. Jadi, bangun ruang yang kita analisis tadi ini adalah Rubik. Rubik ini berbentuk kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Sedangkan bangun satunya ini ternyata berbentuk balok. Balok ini adalah bangun ruang yang memiliki 4 pasang sisi berhadapan yang memiliki ukuran dan panjang yang sama. Bu Titis harap hari ini kalian belajar dengan senang. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Salam sehat.